Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Baik, kita mulai aja ya, ibu-ibu guru semuanya. Pada hari ini saya mau mengucapkan terima kasih sudah berkumpul di sini, meluangkan waktunya untuk bersama saya dan Pak Andi mengenal lebih dalam mengenai budaya positif. Ada ice breaking nggak Pak Andi? Pastilah, pasti dikasih ice breaking dulu. Biar nggak ngantuk ya. Iya. Udah siang hari, udah jam 2 lagi, nggak apa-apa ya. Ikhlas. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Bu Ragil. Baik teman-teman, sebelum kita mulai membahas lebih dalam tentang budaya positif itu apa, mari kita sejenak mengheningkan suasana. Bisa digunakan untuk tarik nafas, bisa digunakan untuk berdoa sebelum mulai aktivitas, atau bisa digunakan untuk sejenak memejamkan mata supaya kita lebih fokus untuk kegiatan pada siang hari ini. Ya, saya persilahkan, silakan dimulai. Selesai. Semoga waktu hening kita yang cukup singkat itu dapat sejenak membuat kita lebih fresh untuk memulai kegiatan siang hari ini. Baik, kita lanjut untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mari izin Bu Guru semua kita berdiri sejenak. Saya ingin mengajak kita semua mengulang masa-masa kecil kita. Tapi ini nyanyian yang biasa mungkin kita pakai juga untuk anak-anak. Nah, kita akan melakukan gerak dan lagu, bergerak menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Oke? Sudah hafal pasti ya gerakannya ya, Topi Saya Bundar. Tapi nanti kita hilangkan suara pada kata-kata tertentu. Nanti kita sepakati mau kata apa yang kita hilangkan. Kita nyanyi dulu lengkap dari awal sampai akhir Topi Saya Bundar. Yuk, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, kita mulai menghilangkan satu kata. Enaknya kata apa? Bundar mungkin ya. Bundar, ketika kita mau masuk kata bundar kita diem, tapi tetap bergerak. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya. Oke, kita tambah satu kata lagi yang hilang. Tadi bundar tambah dengan saya. Oke, 2 kata yang hilang, bundar dan saya. 1, 2, 3. Topi, topi. Kalau tidak, bukan topi. Bener. Oke, terima kasih, tepuk tangan semua. Bu Guru, terima kasih, boleh duduk kembali. Semoga bisa merefresh lagi.
semangat kita mengikuti kegiatan siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk pada kesepakatan diskusi pada siang hari ini. Seperti diskusi fase sebelumnya, kita kemarin juga sudah menyepakati, semoga ini menjadi kesepakatan juga pada siang hari ini. Yang pertama, kita fokus, konsentrasi, dan hadir sepenuhnya. Kemudian kita aktif selama diskusi, bebas mengungkapkan pendapat, sopan santun, kemudian serius tapi santai. Kemudian selesai tepat waktu, mungkin 14.30 kurang ya, berarti berapa berakhir? 15.00. Baik, kemudian kita selesai tepat waktu pada 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kita mohon untuk Bu Guru sekalian membuat mode silent pada handphonenya untuk kita bisa fokus pada kegiatan siang hari ini. Begitu, sepakat ya Bu Guru semua? Sepakat? Kalau sepakat boleh angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Nah, pada siang hari ini apa sih yang ingin kita sampaikan? Ada 8 topik atau 8 bahasan yang kita ingin sampaikan. Yang pertama adalah apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan yang pertama tadi harusnya perubahan paradigma belajar. Nah, ini semua muaranya adalah pada yang namanya budaya positif. Jadi kita ingin mengembangkan budaya positif di TK Negeri Penggilingan. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita mau membahas ini semua biar kita bisa lebih mendalami, mengartikan budaya positif ini sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari bersama. Oke, untuk yang pertama materi ini akan disampaikan oleh Bu Ragil. Untuk Bu Ragil saya persilakan. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas dari budaya positif adalah perubahan paradigma baru. Kita ingin membangun budaya positif sehingga kita perlu merubah paradigma kita terhadap pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang selaras dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti setelah ini juga, setelah kita memahami budaya positif ini, kita juga akan mendalami lagi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya nanti akan mempelajari itu, nanti kita akan bagikan lagi gitu ya. Lalu semangat. Iya, enggak. Nah, aja itu nanti. Lalu di sini ada yang kita harus melakukan pergeseran paradigma teori kontrol, di mana terdapat ilusi-ilusi yang sebenarnya yang kita lakukan itu hanya sebuah ilusi aja terhadap kita sebagai guru terhadap murid, seperti ilusi guru mengontrol murid. Apakah sesungguhnya kita sebagai guru itu mengontrol tindakan murid? Betul sekali. Jadi kita bisa ambil perumpamaan ketika kita berandai-andai lagi ketika kita menggenggam emas 25
gram, genggamlah di tangan kanan. Terus kurang banyak, nggak muat, kalau kegedean lagi nggak muat, udah 25 gram aja. Itu adalah emas yang berharga buat kalian, buat teman-teman semua. Lalu teman kita memaksa kita dengan berbagai macam cara untuk membuka genggaman emas ini. Mau diambil nih emasnya. Pokoknya segalanya, dari diancam, dari diiming-imingin, tuker deh sama ini, dari ditodong, dari segala macam cara, dari yang lembut sampai yang kasar. Itu dilakukan agar bisa membuka genggaman emas yang ada di tangan. Itu intinya, siapa yang berkuasa atas emas yang sedang kita genggam ini. Atas genggaman tangan kita yang berkuasa adalah siapa? Halo. Ini genggaman tangan kita yang berkuasa itu siapa? Diri kita sendiri, benar. Apakah dengan ancaman, dengan buayan orang lain untuk meminta kita membuka ini, apakah kita akan membukanya? Iya, tergoda atau tidaknya? Bisa jadi. Bisa jadi kita akan membukanya, kita akan menyerahkannya. Iya, tapi itu bukan dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu dia kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lain itu tidak, misalnya aja kalau ada anak lagi maunya diem nih, itu suruh kerjain, apa kitanya guling-guling juga, itu anak belum tentu mau ngerjain. Lalu ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua sebenarnya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Itu semua cuma ilusi aja, padahal anak itu bukan sedang menguatkan karakter, cuma lagi kasihan aja sama kita gitu. Lalu ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya kita sebagai guru kadang muncul tuh ya, perasaan-perasaan mendominasi, perasaan-perasaan jadi super power kepada anak-anak, padahal kita tidak punya sama sekali hak untuk memaksa mereka mengikuti kita. Itu dia pergeseran yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan paradigma baru melalui pergeseran paradigma teori kontrol. Selanjutnya, di sini mari kita refleksikan. Setujukah Bapak Ibu guru dengan pernyataan berikut ini? Pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Setuju nggak? Apakah kalau kita menghukum anak-anak bisa disiplin? Belum tentu. Saat itu bisa. Saat itu bisa, cepat itu. Itu cara paling cepat mendisiplinkan. Tapi 1000 kali didisiplinkan seperti itu, 1001 kali berulang lagi. Emang hukuman mereka apa? Hah? Emang hukuman mereka ngapain? Ada lah. Keluar. Tunggu di luar sampai 5 menit baru masuk lagi. Iya, jadi sebenarnya nggak ngaruh ya. Mau kita sekenceng apa juga, mungkin hanya saat itu aja. Lalu ada lagi pemberian. Nih, ini ngikat banget nih di TK nih, terutama kita ya guru TK yang senang memberi hadiah, memberikan reward.
Apakah pemberian hadiah atau reward dapat meningkatkan prestasi siswa menurut Ibu Bapak? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi Ya biasanya kan anak-anak kadang kita, yuk yang bisa menyelesaikan paling cepat dapat bintang 3. dapatnya apa? Selesai paling cepat. Benar nggak jawabannya? Itu. Nah, jadi belum tentu. Iya. Ternyata pemberian hadiah atau ini juga sebenarnya saat kita belajar juga ya, pemberian hadiah atau reward ini masih kenapa sih Pak? Karena semua guru rata-rata kan gitu ya, bikin kasih reward. Kenapa sih kok pemberian reward termasuk juga yang kurang tepat untuk disiplin positif gitu. Ternyata kalau setelah dipikir-pikir, di situ ada saya pribadi pernah belajar saat lagi diskusi itu, ternyata pemberian reward itu kayak tadi yang Pak Adi bilang, mencapai kecepatannya, tapi tidak pada ketepatan. Ketepatan akan berkurang terus dia karena obsesinya itu nyampe cepat, bisa cepat duluan seperti itu. Tapi ketepatannya akan semakin berkurang. Dan pemberian hadiah dan reward juga merupakan hukuman untuk anak lainnya yang tidak memperoleh. Seperti itu. Kan yang dapat pasti yang cepat kan anak-anaknya itu lagi ya. Itu lagi. Jadi anak yang lain merasa seperti terhukum, seperti berkecil hati. Oh ya udahlah, kalau dia ini yang pintar gitu, udah biar aja dia aja terus yang jawab gitu kan. Lalu ada juga apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ketika ada anak-anak yang bermasalah, apakah ibu guru harus memberikan solusi kepada permasalahan anak tersebut? Bagaimana? Haruskah? Bu Neni? Tidak harus. Kenapa Bu Neni tidak harus, Bu Neni? Kalau terus-menerus diberikan solusi, kapan dia akan berpikirnya untuk bisa mendapatkan nantinya ketika dia mendapatkan suatu permasalahan, dia tidak bisa menemukan solusi yang ada di pikiran dia. Oh, Andi, oh, Bu Neni, oh, Bu Ragil. Kenapa? Karena dia terbiasa diberikan solusi, bukan mencari solusi. Betul sekali. Terima kasih Bu Neni. Hebat ya sekali jawabannya. Itu betul sekali karena di sini tugas guru bukan sedikit-sedikit menyelesaikan permasalahan anak. Betul ya? Sepakat ya, tugas kita itu membantu anak untuk bagaimana dia bisa akhirnya nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi tetap harus anaknya sendiri. Lalu, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ini kita agak dilema nih ya kalau kayak gini, karena kita di TK. Gitu. Kita jadi apa aja soalnya. Jadi saudara, jadi kakak, jadi adik, kadang jadi neneknya, kadang jadi mamahnya. Selamat datang Ibu, silakan bergabung. Kadang jadi mbaknya juga. Kadang jadi mbaknya. Kadang jadi bibinya, kadang jadi Neni ya. Iya. Jadi teman curhat tuh. Tapi iya, guru TK itu segalanya sih, benar. Jadi setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan yang terakhir ini, guru berperan sebagai teman bagi siswa? Hukumannya hukuman apa dulu tuh kan tuh?
Namanya aku membayangkan ikut lari-lari sama mereka. Nah, jadi temennya capek ya. Ikut ayunan sama mereka. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Teman apa dulu nih? Teman susah atau teman apa nih? Ya, jadi ini posisi kontrol kita sebagai apa? Nanti ada lagi tuh. Nanti kita akan bahas lagi tentang posisi kontrol kita. Apakah kalau kita sekarang masih ragu-ragu nih, guru berperan sebagai teman bagi siswa itu sebenarnya gimana sih, boleh apa enggak sih? Gitu. Dilema ya, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Lanjut. Nah, ini dia yang akan kita masuki, yaitu disiplin positif. Di mana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, seperti tadi reward, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Seperti itu. Jadi sebenarnya disiplin positif ini bukan cuma buat anak ya, tapi buat semuanya. Buat ke sesama guru, buat keseluruhan warga sekolah, dan juga kalau kita guru ya ke anak-anak, tapi ke sesama guru juga bisa, dan kepala sekolah ke guru juga pasti itu harus. Dan pokoknya disiplin positif ini berlaku untuk seluruh warga sekolah. Selanjutnya, nah di dalam untuk kita dapat membentuk budaya positif, kita itu memerlukan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Itu nilai yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, atau latar belakangnya. Jadi seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh nilai kebajikan universal? Jujur, betul. Jujur. Apakah agama tertentu saja yang boleh jujur? Tidak. Apakah ras tertentu saja yang boleh jujur? Tidak. Tapi itu universal, berlaku untuk semua orang. Disiplin. Iya, betul, disiplin. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Ada 6 apa? Tapi ini kita ambil yang paling sering digunakan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gunakan, nilai-nilai universal yang kita gunakan saat ini di kurikulum Merdeka. Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu di situ juga ada IBO Primary Years Program. Di situ nilainya sebenarnya intinya sama aja. Cuman ada yang lebih detail, ada yang sudah dirangkum sedemikian rupa. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada juga keterampilan hidup, life skill. Di situ kita nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Lanjut Pak Andi. Oke. Dari nilai-nilai kebajikan tadi itu sebagai sebagai panduan kita untuk kita bisa membuat keyakinan kelas. Kenapa sih disebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas Bu disebutnya sekarang ya. Ya kalau di kita kesepakatan kelas itu bisa juga. Sebenarnya sebutannya sih apa aja ya, tapi lebih ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu udah tertanam gitu di dalam hati gitu. Kenapa bukan peraturan kelas? Nih kita lihat.
Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu Rahman? Kenapa kita harus pakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, buat keamanan. Ada lagi Bu Adi? Oh sama. Ada lagi nggak? Apa? Biar nggak kondangan sama polisi. Nah, kayaknya yang banyak itu ya. Berarti Pakai helm apa? lebih menghindari Iya. ini ya, Menghindari polisi biar nggak Iya. terjerat menghindari apa, penilang, hukuman. menghindari hukuman. Iya. Tapi peraturan menggunakan helm ini apakah dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama? Tidak. Ya, karena itu dibuat berdasarkan peraturan yang apa namanya? Iya. Itu berdasarkan peraturan dari pihak apa sih namanya? Peraturan dari pemerintah gitu lah ya, dari orang yang memegang kebijakan untuk kita semua atas dasar nilai-nilai kebajikan tadi gitu, yaitu untuk keselamatan kita, bukan untuk menghindari Pak Polisi. Jadi keyakinan yang bisa diambil dari peraturan itu sebenarnya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kita yakinnya buat selamat kepala kita, bukan buat selamat dari Pak Polisi. Gitu. Kita mah ketemu Pak Polisi nggak pakai helm juga sebenarnya selamat. Hidup kita juga selamat ya. Ya paling yang kantong dompetnya doang yang nggak selamat sama kalau lagi apes. Tapi keselamatan yang kita pikirkan adalah perlindungan pada kepala kita gitu kan. Terus kenapa kita memiliki peraturan cuci tangan atau menggunakan masker? Kalau kita lagi flu, lagi sakit, biasanya kita kan kadang otomatis kan tuh pakai masker. Atau kita melakukan kegiatan PHBS, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu menurut Bu Laila, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Ayo, kenapa Bu Laila? Kan tadi kalau penggunaan helm kan kalau pakai helm buat keselamatan tadi. Untuk kesehatan. Yang ini untuk apa Bu? Kesehatan kita. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Koko. Tuh, buat kesehatan ya Bu. Buat apa emangnya Bu? Mau dijawab ya Bu? Ya jadi, itu dia. Kalau kita peraturan pakai masker cuci tangan itu untuk kesehatan. Itu dari keyakinan tadi, nilai kebijakan yang sudah kita yakini. Nah di sini kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal, umum buat semuanya. Tapi kalau peraturan itu, misalkan di kelas peraturan bu guru begini nih. Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Guru yang nyiptain anak-anak ngelakuin itu. Nah kalau di situ tidak ada keyakinan di dalamnya, karena anak-anak menjalankannya karena perintah guru, bukan karena keyakinan dari diri sendiri. Nah di sini di kotak yang ketiga ada lagi, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Ini pas banget nih karena sebentar lagi kita kan udah mau tahun ajaran baru. Silakan nanti Bapak Ibu guru di kelas memulainya dengan selain dengan perkenalan ya, dengan membuat keyakinan di kelas seperti itu. Ternyata membuat keyakinan kelas bukan sekedar
bukan sekedar nulisin kata-kata, tapi ada juga prosesnya gitu. Yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ngasih ide nih. Kita tanya, kira-kira kalau di kelas itu harus seperti apa sih? Gitu. Kalau menurut saya pribadi, sebelum itu ditanyakan, kita perlu menanyakan tujuan kita di kelas, tujuan kita di kelas itu maunya kayak apa? Kelasnya maunya menciptakan kelas maunya kayak gimana nih kelasnya? Maunya yang seru bu, maunya yang asik gitu kan? Kalau udah ada tujuannya mau ke situ, kita tinggal cari aturannya. Carinya dari menggali ide dari murid-murid. Biasanya murid-murid jawab, walaupun jawabannya kadang macam-macam ya. Aturan yang akan disepakati, mencurahkan ide tentang aturan yang akan disepakati. Lalu guru mencatat semua masukan. Iya. Mencurahkan ide tentang aturan yang akan disepakati. Oke. Itu mungkin bisa bisa dilakukan dengan anak yang mungkin sudah mulai paham dengan aturan gitu. Dia sudah kenal dengan dunia pendidikan, sudah kenal sekolah, sudah kenal bergaul. Nah, ini kalau untuk anak kelompok A nih, gimana sih tipsnya supaya mereka itu kan mereka mayoritas baru nih, murid baru yang baru keluar dari rumah gitu loh. Nah itu gimana sih supaya ada nggak sih cara supaya dia itu biar keluar idenya? Katakan dia sama dia nih. Iya. Gimana supaya kita sebagai guru tidak terlalu mendominasi? Bagaimana caranya sebagai guru tidak terlalu mendominasi? Caranya adalah kita harus belajar mengenai komunikasi efektif kepada anak-anak. Ada lagi itu pelajarannya. Gitu loh. Iya. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya ya sama di kelompok B. Kalau kita nggak pinter-pinter ngomong, nggak pinter-pinter mancing, itu ya diem aja anaknya. Sama aja. Iya. Kalau mancing sukanya kesannya kita yang ayo mengulang apa yang kita mau gitu ya. Iya paham. Emang itu sebenarnya ada lagi tekniknya kayak menggunakan pertanyaan pemantik. Kan pertanyaan pemantik digunakan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, sebenarnya intinya ada di situ, di komunikasi itu, menggunakan pertanyaan pemantik. Saya kayaknya susah banget dah buat ngelakuinnya bu, seperti gitu kan. Kadang saya juga suka ngerefleksiin ke hati saya sendiri, ke diri saya sendiri. Aduh susah banget ini ya gimana ya. Karena apa? Karena emang belum ada ilmunya aja. Sebenarnya kita bisa kok, cuma kita belum ada ilmunya dan belum terbiasa buat melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memancing anak buat ngejawab gitu. Sebenarnya intinya ada di komunikasi yang efektif gitu. Tapi untuk awal-awal karena bukan hanya gurunya yang belum terbiasa, tapi muridnya juga belum terbiasa. Karena di rumahnya mungkin anak-anak itu kan lebih banyak disuapin. Mungkin di rumahnya belum terbiasa buat ngeluarin pendapat, buat ngungkapin ide-idenya, buat ngeluarin pendapat. Jadi ya di sekolah nggak langsung bisa. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita tetap walaupun kesannya memang biar kita nggak terlalu dominan kontrol anak, nggak terlalu dominan buat ngasih ide ke anak, tapi tetap aja dicoba biar itu nggak bakal keluar langsung sih. Tapi setidaknya kita udah nyoba buat melakukan memancing idenya anak-anak buat keyakinan kelas di kelasnya sendiri gitu. Tapi pasti ada kok nanti satu dua anak yang nyeplos sendiri, nanti anak-anak lainnya pasti kadang tuh suka nyontek ya, nyontek kata-kata anak lainnya gitu. Karena apa? Karena selain gurunya juga belum terbiasa, kita nih saya sendiri pun belum terbiasa, anak-anak pun juga belum terbiasa. Jadi ya kita memang lagi belajar sama-sama.
Nah, yang terpenting adalah guru mencatat semua masukan. Jadi ada berapa masukan? Ada 30 anak, masukin tuh 30 anak, satu-satu anak apa? Yang diem, yang masih diem, yang belum mau, ya nggak apa-apa. Ayo ngomong, kita apaan? Ya nggak apa-apa, di skip juga nggak apa-apa. Mungkin dia cuma masih mengamati aja. Apalagi keyakinan kelas ini kan dibuatnya di awal-awal kan. Lalu setelah dicatat semua di papan tulis mungkin, lalu kita mengganti kalimat negatif menjadi positif. Pasti nanti kan anak-anak gimana ya biar Bu aku mau kelasnya tuh itu Bu bersih Bu, soalnya biar apa gitu nanti. Lalu nanti anak-anak pasti bilang, kita kan tanya lagi, terus kalau biar kelasnya bersih kita harus apa dong gitu. Tidak buang sampah sembarangan. Iya benar. Terus anak-anak pasti begitu, nggak boleh Bu buang sampah gitu di kelas, di kolong apa di mana gitu. Terus apalagi, pokoknya banyak lah ya, nanti anak-anak pasti kalimatnya mungkin lebih banyak yang negatif. Lalu kita akan mengajak anak mengganti kalimat ke kalimat positif. Caranya seperti apa? Kita tanya balik. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, kita harus apa? Buang sampah di tempat sampah. Nanti biar mereka yang jawab, kita cuma tanya seperti itu. Lalu kita harus, setelah itu kita akan meninjau kembali. Biasanya kalau udah tersusun nih kalimat positifnya, kita bacain lagi dari awal. Itu kita tinjau kembali, lalu kita susun jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nggak boleh dibuat banyak-banyak, karena kalau tiga dibuat tapi dilakukan itu akan berdampak sangat positif di kelas. Apalagi kalau justru kalau kebanyakan, iya bakal menjalaninya juga jadi nggak konsisten lah dan tidak tercapai secara maksimal. Jadi buatnya 3-7 keyakinan kelas saja. Lalu ini yang terpenting juga memberi tanda sepakat. Anak-anak nggak bisa tanda tangan ya cap jempol ya dicap tangan atau apa gitu, atau mereka gambar apa di tempat kita membuat kesepakatan. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu harus ditempel di dinding kelas atau di tempat manapun yang di kelas yang bisa terlihat. Harus ditempel besar-besar. Jadi biar semua anak kalau lupa tinggal tunjuk, suruh ingat-ingat gitu. Dan kalau di B3 dibacain setiap pagi. Kalau di kelas saya sendiri pengalamannya dibacain setiap pagi. Mereka baca. Itu kalau dari keyakinan kelas itu saja. Lanjutnya lalu ada kebutuhan dasar manusia. Ini seru tahu membahas kebutuhan dasar manusia. Kadang kita merefleksikannya, belum merefleksi ke tidak melihat refleksi ke murid, tapi melihat ke diri sendiri gitu. Iya, ternyata kebutuhan aku udah tercukupi belum ya tentang kebutuhan ini gitu. Itu saking serunya gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini punya tujuan tertentu yang dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar manusia ini. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang terbaik bagi kita. Kebutuhan dasarnya ada apa aja sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang utamanya adalah kebutuhan bertahan hidup. Butuh nggak? Ya butuh lah, pastilah. Apa? Makanan, pakaian, ada tempat tinggal. Seperti tadi, keamanan, keselamatan, kesehatan itu juga masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan
kasih sayang, eh, kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, terus menjadi bagian dalam kelompok. Makanya kan kadang ada kan anak-anak nangis gara-gara apa? Kayak diajak main bu, gitu. Dia nggak mau main bu sama saya, gitu. Itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhinya adalah kebutuhan yang ini. Iya. Terus ada juga kebutuhan penguasaan. Di situ ada harga diri, memimpin, merasa dianggap, diakui dan didengarkan. Dan juga ada kebutuhan kebebasan. Kita perlu untuk mandiri, kita perlu untuk memiliki pilihan-pilihan dan juga mencoba hal-hal yang baru. Dan kebutuhan yang kelima itu kebutuhan kesenangan, bermain, bercanda, ketawa, antusiasme. Itu adalah semua dasar manusia. Sekarang saya mau tanya dulu. Masih cukup waktunya? Masih ya. Sekarang saya mau bertanya dulu nih. Bagaimana ibu-ibu, cara ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini ke diri sendiri aja. Dari Bu Neni, bagaimana Bu Neni memenuhi kebutuhan bertahan hidup? Apa naiknya Bu? Enggak apa-apa. Udah ada cluenya ini. Bagaimana Bu Neni memenuhi diri Bu Neni untuk kebutuhan bertahan hidup? Iya benar itu. Yang pertama itu kita ada usaha Apa? kerja maksudnya. Oh, kerja. Dari kerja kita Betul. mendapatkan uang. Dari uang itu kita gunakan untuk membeli kebutuhan kehidupan kita. Iya. Dan nantinya dari kebutuhan itu berarti kan beruntun ya. Jika kebutuhan makan deh terutama makan sudah tercukupi, jiwa kita pun akan tercukupi dari makan itu. Maksudnya rasa laparnya hilang. Orang kalau lapar pikirannya tuh kemana-mana. Iya bisa. Terus dari lapar juga bisa mengarah kemana aja. Iya benar. Pikiran negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, penyakit juga dari lapar juga, contohnya asam lambung. Iya. Terus kembali ke materi, maksudnya kalau misalkan tadi kerja kita bisa kebeli makan, kerja bisa kebeli pakaian, dari pakaian kita bisa menutup semua aurat kita, bisa menjaga aurat kita, terus dan yang lainnya mungkin ya. Oke, terima kasih, keren. Nah, kepikiran saya sampai sekompleks itu dari mulai kerja cari duit. Iya ya, benar. Iya benar, semuanya jadi inti dari kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Kak Bu Laila. Bagaimana cara Bu Laila memenuhi kebutuhan kasih sayang Bu Laila? Ayo. Jangan macam-macam ya. Iya, kasih sayang diri sendiri ya. Cara bersyukur dulu. Masya Allah, Bu Eci. Lanjut Bu Eci. Iya, emang jawabannya apa? Gembok semua. Dulu Iya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur. Syukur atas semua nikmat yang sudah diberikan Allah untuk kita dan komunikasi dengan sesama, terutama dengan pasangan, dengan orang yang sekitar kita, orang yang sayang kita dan kita sayang sama dia, dan saling menghargai supaya kita itu bisa
Mantap, keren banget kan? Keren. Lanjut Bu Kokom. Ya, penguasaan. Bagaimana cara Bu Kokom untuk memenuhi kebutuhan penguasaan? Penguasaan itu merasa kemampuannya merasa dianggap gitu. Aduh, saya ada di pesantren mana ini ya? Iya. Ini istiqomah aja deh, istiqomah aja. Om Pak Andi, kepala iya. Iya Bu, istiqomah dialog. Iya. Bagaimana Bu Kokom memenuhi kebutuhan biar Bu Kokom itu kebutuhan merasa didengarkan, merasa diakuinya itu terpenuhi. Bu Kokom itu ngapain itu? Ya dia mah pasrah. Tapi ya dia mau ngapain, dia nggak nganggep saya juga, saya mah ya udahlah, bukan urusan saya gitu ya. Iya. Ya luar biasa, mantap. Lanjut Bu Tari. Bagaimana Bu Tari memenuhi rasa kebebasan, kebutuhan memiliki kebebasan, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu di dalam diri? Jadi diri kita ini memiliki 5 kebutuhan ini. Bagaimana caranya Anda memenuhinya untuk diri Anda sendiri? Apa? Belanja sih ya. Ya. Terserah ya mau milih belanjaannya apa ya. Itu masuknya kemana belanja? Itu masuk kesenangan. Kan kebebasan mandiri. Jadi mau beli apa ya? Kalau kebebasan mungkin itu lebih ke yang tidak ada intervensi dari orang lain. Misal, ya itu bisa juga sih mau beli mana. Iya. Membeli barang yang kita mau tanpa orang lain mikir Mungkin maksud Bu Tari menggunakan uangnya sendiri, terserah dia mau buat apa, tanpa intervensi siapa-siapa. Betul. Iya, bisa jadi. Nah itu maksudnya Bu Tari. Memiliki pilihan dan kendali atas gajinya sendiri. itu sangat betul. Iya. Lanjut, sebelahnya terima kasih Bu Tari. Lanjut. Bagaimana? Nah ini saya udah tahu jawabannya. Bagaimana cara Bu Ani? Kok ditaruh mic-nya? Pakai dia kedengaran, kan masuk ke YouTube. Ya. Bagaimana cara Bu Ani memenuhi kebutuhan kesenangan Bu Ani? Iya sih. Selain itu apa Bu Ani? Biar kita tahu. Setelah saya dewasa itu mengurangi ekspektasi. Jadi saya menjalani apa yang ada aja. Setelah saya Itu dewasa. masuk kesenangan. Itu masuknya kemana ya? Mengurangi ekspektasi. Orang yang antusias. Ya, cara saya menikmati kesenangan seperti itu. Iya. Ekspektasi saya yang dulu waktu muda memang punya mimpi ini, tapi setelah saya dewasa kurang ekspektasi. Biar bisa senang. Biar bisa senang. Ya, menikmati saya Tinggi tak stres nggak bisa senang. Oke. Mengurangi ekspektasi dan banyakin jajan. Iya. Yang penting duit yang tebel. Iya. Jadi inti dari 5 kebutuhan dasar kita apa? Oke. Bisa lah. Kasih sayang ya bisa lah. Sama ada uang mah. Ayo masuk nanya destinasinya nih. Lanjut. Ada uang nggak mau sayang. Lanjut. Oke, selanjutnya nih yang melatar belakangi kelakuan Bapak Ibu guru. Ya, ini tindakan kita dilatar belakangi oleh ini. Selanjutnya akan dibahas
lebih dalam oleh Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Bu Ranggi. Sudah dapat menyampaikan pesan dari materi di awal dengan sangat baik dan dapat diterima dengan mudah. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Kita coba, iya ini karena di sini jelas mungkin proyektornya yang kurang begitu jelas jawabnya, jadi kesannya kayak nyampur gitu warnanya. Oke, nggak masalah ya, nanti saya bacakan. Kayaknya kamu emang salah pilih warna. Mungkin perpaduan warnanya kurang kontras, jadi terlihatnya kurang bisa terbaca. Iya, mungkin kesenangan saya mencampurkan warna yang seperti ini. Saya yang bikin. Oke, lanjut. Jadi coba kita kembali tadi ke pertanyaan seperti kayak kenapa sih kita harus mengikuti peraturan memakai helm? Tadi kan ada yang bilang ya biar nggak ditilang sama polisi. Nah, ada juga yang sadar untuk mengenal bahwa itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau dari luar dan motivasi intrinsik. Contohnya tadi yang penggunaan helm. Ketika kita masih melihat peraturan menggunakan helm itu karena takut terhadap tilangan polisi, berarti itu masih bagian dari motivasi yang timbulnya dari luar. Karena apa? Karena takut atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada aku dihukum, aku pakai helm aja. Contohnya kalau di kelas juga bisa juga, daripada aku dihukum nggak selesai pekerjaannya, ya udah aku duduk aja, aku selesaiin gitu. Padahal mungkin itu awalnya Pak, tapi karena udah biasa lama-lama kayak kita ini awalnya pakai helm, di kerja kondangan aku pakai helm, tapi lama-lama tuh jadi kebiasaan ketika nggak pakai helm tuh ada yang hilang, ada yang kurang. oh gitu. Nah, bisa juga sih seperti itu. Seperti kita masih kecil aja, sama orang tua kita suruh mandi. Iya. Dulu kan awalnya asik mandi, tapi lama-lama kan kita ngerasa kalau nggak mandi kenapa? Oh iya, berarti bisa juga karena pembiasaan diri itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kan kadang apakah kita juga menyadari dari dalam diri kita bahwa kita juga memang membutuhkan itu? Lama-lama pasti akan bisa tumbuh ya. Nah, prosesnya lama tapi akan tumbuh kata Bu tadi. Ketika Nah, kita tidak melakukan kita akan kayak merasa kurang. betul, ketika kita tidak melakukan kita akan merasa kurang. Seperti ya contohnya mungkin kalau di kita sebagai muslim sholat gitu ya. Kadang ya hikmah atau hidayahnya tumbuhnya dari situ, kebiasaan ketika tidak melakukan jadi ada yang kurang. Tapi sebenarnya motivasi intriknya apa? Motivasi intriknya harusnya karena kita sadar bahwa ya kita makhluk ciptaan Allah yang memang diciptakan untuk menyembah Tuhan seperti itu. Itu berjalannya umur ya. Tapi, nah, Kita itu pertemanan sama siapa? benar bisa juga karena pengaruh lingkungan. Makanya dalam teori pendidikan itu lingkungan belajar itu terdiri dari 3. Apa aja? Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Seperti itu. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika kita hanya mengandalkan motivasi ekstrinsik, memang mungkin bisa menuju ke motivasi yang intrinsik yang kita menyadari bahwa kita menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan gitu. Jadi kita itu juga diharapkan juga menghargai orang lain. Jadi akan tumbuh rasa menghargai diri kita juga gitu. Jadi tapi dalam penerapannya diharapkan kita sebagai guru itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ini. Jadi bukan mengutamakan motivasi ekstrinsik. Contohnya yang tadi kan kita menggunakan reward, itu kan berarti kita memberi diri kita itu mendapatkan sebuah hadiah, reward supaya kita melakukan sesuatu.
kita melakukan perilaku itu karena iming-iming atau imbalan. Kayak kita dalam sebuah lomba. Nah, lomba itu kadang juga ada plus minusnya. Kalau ternyata motivasi utama murid hanya untuk mendapatkan hadiah, setelah mendapatkan hadiah mungkin setelah itu akan menurun kemampuannya, atau bahkan ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau mengikuti lomba karena motivasi teknik, ya aku mau menunjukkan kemampuanku bahwa aku bisa menguasai materi itu gitu. Itu akan tumbuh pada dirinya untuk terus selalu belajar. Oh ya, aku aja bisa membuktikan aku bisa yang pada lomba ini, berarti kalau besok ada lomba lagi harusnya aku bisa lagi. Jadi dia akan belajar terus. Tapi kalau hanya karena aku udah ditunjuk sama Pak Andi buat ikut senam, daripada aku nolak, aku ikut aja lah biar gak dihukum, nanti besok aku gak diajak lagi senam kayak gitu. Atau ya bisa jadi kayak gitu. Nah, itu motivasi yang sebenarnya kita timbul dari apa yang kita lakukan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki motif. Makanya kalau dalam tindak pidana pasti kan ditanya ini motifnya apa ya gitu, dicari motifnya apa sih orang membunuh gitu. Bukan batik, bukan motifnya. Bukan. Itu lain lagi. Nah, seperti itu ya, Bu. Oke, lanjut Bu Ragil. Nah, selanjutnya itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, dan apa sih itu restitusi? Nah, jadi hukuman itu biasanya timbul tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan murid itu tidak dilibatkan. Jadi tahu-tahu dapat hukuman suruh melakukan sesuatu, tapi padahal kita tidak pernah menyepakati. Contohnya, dia datang terlambat, baru masuk gerbang langsung, udah kamu berjemur dulu di depan bendera, hormat bendera karena kamu terlambat 8 menit berangkat sekolah. Tapi padahal kita tidak pernah menyepakati sebuah kesepakatan bersama atau keyakinan bersama bahwa kita harus berangkat tepat waktu, kalau tidak akan mendapatkan hukuman ini gitu. Jadi itu timbulnya karena tiba-tiba, tidak terencana, bersifat satu arah. Jadi dari gurunya aja ke muridnya. Dan biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya ciri-cirinya ya dengan suara keras, sambil menunjuk, sambil melotot. Nah, seperti kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Misal kita sudah membuat kesepakatan seorang guru olahraga bersama muridnya. Oke, dalam pelajaran olahraga ketika ada yang terlambat masuk di mata pelajaran olahraga, teman-temannya sudah di lapangan, dia baru muncul setelah kita sudah melakukan aktivitas, ya udah dia harus lari mengutari lapangan sebanyak 10 kali. Sama hukumannya fisik, tapi sebenarnya itu sudah disepakati dan sesuai dengan tujuannya juga, sesuai dengan mata pelajaran juga, yaitu olahraga, seperti itu. Dan konsekuensi itu membuat murid tetap tidak nyaman. Dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Kemudian kita masuk ke restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika kita melihat perilaku murid, itu kita dapat memprosesnya menjadi sebuah tindakan yang kolaboratif antara guru ke siswa untuk menggali agar
mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka sendiri gitu. Jadi kita itu tidak diperkenankan juga untuk ya langsung memberikan solusi seperti tadi. Apakah kita harus selalu memberikan solusi? Tidak, kata Bu Neni, karena biarkan mereka untuk dapat mencari solusinya, memecahkan masalahnya sendiri. Benar, di dalam restitusi juga prinsipnya seperti itu. Ketika ada sebuah perilaku, oh anak membuang sampah di kelas, ada yang lapor, Bu Guru tadi si Ani buang kertas di kolong meja gitu. Nah nanti setelah itu baru gurunya mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan dalam proses restitusi, dalam proses agar membangkitkan anak untuk dapat memecahkan masalah. Oh, kenapa sih saya membuang sampah? Apakah saya ini telah melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Nah, seperti itu. Oke, lanjut Bu Ragil. Nah, coba kita bedakan dari redaksi ini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Keluar ruangan karena bercerita saat guru bicara di depan kelas, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu Guru? Keluar ruangan. Ya, Alvin, keluar. Ngobrol terus di kelas. Tunggu dulu 5 menit di luar, nanti masuk lagi ya. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, benar sekali, itu termasuk hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bu Lela? Konsekuensi. Bu Tari? Hukuman. Bu Kok? Hukuman. Bu Yayu? Hukuman. Ya, yang benar adalah hukuman karena nggak ada kaitannya suruh lari di lapangan dengan kehadiran yang terlambat. Padahal kalau kehadiran yang terlambat itu kan banyak alasannya kan, banyak sebabnya. Apakah dia karena bangunnya siang, apakah dia bekerja dulu, itu kalau di level-level tinggi ya. Kalau level sekolah apakah anak itu nemenin mamanya dagang gitu kan, bisa juga. Menyapu lantai karena makanan berantakan. Konsekuensi. Benar banget, konsekuensi karena memberikan perilaku untuk ya mereka karena aktivitas mereka sendiri, kemudian mereka memperbaiki kesalahan itu. Kemudian membersihkan WC karena menghilangkan pensil teman. Zaman dulu ya nggak sih? Kalau zaman sekolah saya ngerasain kayak gitu. Pasti ada hukuman suruh bersihin WC. Iya Bu, maksudnya ini di level-level kita SMP. Kalau di TK ya nggak mungkin sih jalan. Kalau bandel kan kayak gitu. Ada aku dulu cepu, ada yang mau ke kamar mandi, ada kok di situ di pojokan, padahal aku cepu itu. Nah, ada yang ada begitu berarti harus dihindari. Mereka ketahuan besok ya akan kelihatan tari ini kalau ngumpet. Nah, kemudian lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir pada pelajaran PJOK. Konsekuensi karena memang itu ya masih berkaitan dengan kegiatannya, mata pelajarannya. Ya, jadi kita bisa membedakan ya antara konsekuensi dengan hukuman. Hukuman itu tidak ada kaitannya dengan perilaku yang dilakukan anak gitu, gak akan merubah mereka untuk memperbaiki kesalahan itu sebenarnya. Seketika itu ya mereka melakukan, tapi bakalan melakukan lagi karena tidak tumbuh ya dalam motivasi intrinsik mereka. Oh iya, kalau jatuhin makanan berarti harus membersihkan ya, karena itu aku yang menjatuhkan gitu. Jadi aku bertanggung jawab untuk membersihkan sendiri biar orang lain juga nyaman, tidak melihat kotoran di mana-mana karena sebab dari perbuatanku gitu.
Lanjut. Nah, ini seru nih, 5 posisi kontrol. Nah, sebenarnya kita itu selama ini menjadi atau memilih, kadang mungkin sadar tidak sadar sih. Saya juga baru sadar saat mengikuti kegiatan ini gitu. Ternyata saya itu selama ini menjadi penghukum gitu. Ternyata saya selama ini si pembuat rasa bersalah, atau saya selama ini cuma menjadi teman buat murid-murid saya, ataukah saya menjadi pemantau atau manajer. Tapi saya setelah saya merefleksikan diri, saya ternyata selama ini baru berada pada posisi menghukum. Kenapa? Ya contohnya aja seperti itu, tindakan anak yang ribut ngobrol gitu. Ya udah, kita suruh mereka untuk berdiri dulu 5 menit atau keluar dulu, baru nanti masuk lagi gitu. Nah itu kita sebenarnya menjadi seseorang yang dalam posisi menghukum. Ciri-cirinya yaitu menghardik, menunjuk, membentak, hukuman fisik. Dampaknya apa ke murid? Ya murid itu menjadi pendendam, jadi tidak suka sama bu guru. Yuk, kalau masih ribut, saya bawa kelas B1 sama Bu Tari. Nah, cocok gak? Pada akhirnya anak takut gak sama Bu Tari? Jadi ngomong kayaknya Bu Tari ini monster apa itu. Bu Tari kenapa sih Bu Tari gitu? Tapi Bu Tari dengan gayanya kalau masuk kelompok kan, ya itu juga memberi. Nah itu sebenarnya kita juga tanpa mengucapkan kata-kata pun kita ternyata gestur kita juga bisa menjadi sebuah penghukum buat anak-anak. Nah kemudian pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan suara yang lembut, menyalahkan siswa, guru menderita. Ya contohnya, ya ini kalau nggak diberesin nanti Pak Andi dimarahin sama Bu Yayu loh gitu. Emang kamu nggak kasihan sama Pak Andi? Atau nanti Pak Andi ditegur sama mama kamu kalau kamu tidak makan makanan yang kamu bawa. Kamu kasihan nggak sama mama kamu udah bawa makanan tapi kamu nggak makan makanannya? Coba apa yang timbul di hati anak-anaknya? Ya Allah, kasihan banget mama aku ya gitu. Nah itu makanya, iya, tapi sebenarnya itu salah gitu loh. Maksudnya kita itu ternyata membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Dampaknya apa ya? Rendah diri, merasa bersalah. Dia tertanam pada dirinya, ya Allah ternyata aku tuh salah ya tidak makan makanan yang dibawain sama mama gitu. Nanti makanannya nangis loh. Jadi harusnya kita menumbuhkan rasa arogan aja gitu Pak. Mak banyak duit. Udah nggak apa-apa, nggak usah dimakan, nanti juga ada makanan di rumah gitu. Nanti kalau ayamnya mati nggak apa-apa, kan banyak ayam beli di pasar. Kayak gitu juga sih. Nah jadi kita kadang menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi yaitu menjadi teman. Kita sikapnya ramah, bergurau. Tapi dampaknya apa sih ke murid? Ya murid hanya bergantung pada satu orang atau tidak mandiri. Ya seperti kayak lagi ngerjain gambar gitu ya. Anak-anak gurunya menghampiri, wah gambarnya sudah bagus ya gitu. Kemudian apa ya? Gimana sih yang biar lebih tepat? Ada contoh berakhir kalau di kelas? Hebat, sudah pintar menggambar. Sikapnya itu ramah, bergurau gitu. Untuk anak melakukan suatu kesalahan, tapi kita itu tetap sikapnya ramah, santai sambil bergurau gitu. Jadi biar kalau di kelas tinggi itu gampang mau nyebutkan kan. Kalau kelas tinggi kan kita kayak teman bisa kan. Di SMA ya nggak apa-apa kayak gitu. Pak Andi juga pernah kok mecahin kaca gitu. Udah sana main lagi biar nanti Pak Andi yang membereskan kacanya.
Nah itu kan kalau di ini, kalau di Mungkin kelas kalau di kelas pengalaman saya ya, posisi kontrol teman itu kayak misalnya nih, ada anak melakukan kesalahan, terus saya pernah bilang, bukan, kemarin gimana jajanan? Oh, itu iya. termasuk nggak sih? Bisa, Tapi bisa. kita akhirnya anak itu jadinya apa? Mungkin ya di anak itu nggak apa-apa, ntar paling kira-kira cuma gitu doang, gitu kali ya? Iya. Di hatinya anak-anak ya. Iya, nggak apa-apa, gue lagi juga nggak. Gak bakal marah dia mah gitu. Ah. Oh iya. Nah seperti itu ya contohnya. Jadi tetap menggunakan sikap yang ramah sambil bergurau, tapi dampaknya apa? Jadi ketergantungan dan tidak mandiri. Jadi tidak menumbuhkan yang akan kita bangun, yaitu motivasi intrinsiknya, bahwa kita harus bertanggung jawab, kita harus jujur. Jadi ada nilai-nilai kebajikan juga di situ. Kemudian pemantau, ekspresinya datar, memantau, diberi sanksi. Dampaknya itu hukuman yang diberikan tanpa nilai kebaikan. Nanti kita akan lihat contoh realnya. Kemudian yang diharapkan sebenarnya adalah kita menjadi sebuah posisi, yaitu memilih posisi kontrol, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya apa? Ya murid bisa mandiri dan percaya diri memecahkan masalah. Jadi tetap dengan sikap apa ya? Tetap sikapnya datar, bukan datar yang gimana? Maksudnya tetap nggak yang marah, nggak menunjukkan ekspresi marah, nggak yang dengan gurauan, tapi ya dengan santai, fokus pada kesalahan anak, tapi kita memancing anak untuk mencoba timbul rasa untuk bertanggung jawab, untuk mencoba memperbaiki masalah itu. Nah contohnya seperti apa? Nanti kita lihat bahwa kita tuh sebenarnya sebagai guru dalam menyikapi perilaku siswa, terutama perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, perilaku kesalahan atau perbuatan perbuatan salah yang mereka lakukan, itu kita harusnya mengambil posisi yaitu sebagai manajer, ya, membantu mereka memecahkan masalah dengan tumbuh motivasi intrinsik mereka. Coba kita tonton sejenak Bu Ragil contoh dari 5 posisi kontrol. Apakah kita juga melakukan itu? Pandisi, bro. Ini pembuat. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir guru beradab. Nah ini yang membuat rasa bersalah. Naren, Kita bisa sebenarnya bikin mereka dengan gini berorang tua Bu. Bisa Naren. tahu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Membuat rasa bersalah tuh. Maaf, Nanti Bu. saya ditegur di sini. Naren.
ke salah satu posisi membuat rasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Apa yang bahagia emosinya. Teman-teman posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu Gitu saya. ya. Tadi kalau di depan dari Bu, kenapa terlambat lagi? Ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oh, berarti kayak Dalam posisi teman, senang, sehingga dilakukan. mungkin kayak itu ya Pak. Nah, ini sebagai monitor, sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, terakhir ini adalah sebagai posisi manajer. Kita coba lihat contohnya. Naren! Jauh ceritanya, karena udah jangan terus kalau kita nggak kedengeran juga. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Nah, bisa Bu, asalkan kita memang di awal sudah membuat keyakinan jelas. Karena kalau kita Iya, tidak membuat keyakinan, kan anak juga bingung mau jawab apa ya Masalah gitu. keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi coba menggali, menanyakan dulu, kemudian coba menanyakan
keyakinan di sekolahnya, di kelasnya. Kalau kita dari awal sudah punya keyakinan yang disepakati bersama, yang memang itu tumbuh dari ide anak-anak, pasti mereka akan menjiwai keyakinan itu. Mereka akan tertanam pada diri mereka. Jadi mudah untuk kita bisa mengulas ketika ada permasalahan, kita bisa mengaitkan keyakinan di kelas atau di sekolah. Sama halnya dengan warga sekolah di sini, Bu Yayu ketika menghadapi guru-gurunya bisa juga menggunakan posisi manajer ini gitu. Jadi kita yang dipilih adalah posisi sebagai manajernya, bukan posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Mungkin kadang kita itu tidak menyadari bahwa itu kita memilih penghukum atau membuat rasa bersalah, karena kita memang belum tahu. Saya juga baru tahu ya setelah mengikuti CGP ini, baru tahu oh ternyata saya selama ini baru menjadi seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, belum menjadi seorang manajer di dalam kelas ya. Iya betul. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, berarti kita ke depan kita coba untuk merubah posisi manajer dalam menghadapi perilaku seseorang, baik kami guru kepada siswa atau Bu Yu dengan guru-guru. Nah itulah tujuannya. Tujuannya apa? Biar sekolah ini akan tertanam atau tercipta budaya positif. Semua itu tidak mengatasnamakan hukuman. Ini kalau nggak dikerjain nanti yang ditegur saya gitu. Nah itu sebenarnya ada kesalahan di dalam kita memilih atau memposisikan diri dalam merespon perilaku. Kemudian kita lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi kembali lagi ya, segitiga restitusi ini tidak melulu dilakukan oleh guru kepada murid aja. Guru sesama guru, kepala sekolah dengan guru itu bisa juga aplikasikan dari segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi ini terdapat 3 komponen, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tapi dalam prakteknya sebenarnya bisa tidak berurutan, tidak harus 1, 2, 3, tapi bisa terbalik-balik. Tapi disarankan memang sebenarnya lebih runtut, lebih baik, lebih enak gitu. Jadi kita menstabilkan identitas anak dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan biar mereka tumbuh untuk dapat memecahkan masalah. Seperti apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, menstabilkan identitas itu berdasar prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya redaksinya kalau kita berbicara dengan orang lain ya, berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu kata-kata untuk menstabilkan identitas, bahwa ya semua orang memang gak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah ini dengan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kembali, karena kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, harusnya kita akan lebih dapat merespon dengan santai. Jadi kalau anak yang ribut, mungkin dia butuh kebutuhan dasar kesenangannya nggak terpenuhi gitu. Apakah kita belum menyediakan pembelajaran yang menarik buat dia? Apakah kita belum menyediakan media yang membuat dia minat, tertantang? Nah itu sebenarnya yang harus kita pikirkan juga gitu. Jadi bahwa tindakan itu pasti berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Jadi contoh redaksinya itu sebenarnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah kemudian setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
ini berdasarkan pada teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik di dialog itu gitu. Jadi kita akan mengambil sebuah posisi manajer dalam menanyakan keyakinan, dalam menerapkan segitiga restitusi. Ini kita sebenarnya menjadi seorang manajer dalam menyikapi, merespon perilaku siswa. Jadi contohnya ya kita bisa menanyakan apakah keyakinan kelas kita, apa kamu menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya juga memantik biar mereka itu bisa mengungkapkannya sendiri. Oke, kita bisa melihat video. Nah, ini contoh penerapan. Ini memang ada di kelas tinggi, tapi ya sebenarnya ketika kita mencoba, kemarin saya juga mencoba mendemonstrasikan kegiatan materi ini ke anak-anak sih ya. Sebenarnya dia bisa terjalin dialog itu dengan baik. Cuman umpan baliknya seperti apa kita belum bisa lihat secara singkat. Jadi segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dialog dari kegiatan segitiga restitusi. Jadi ya kita mencoba menanyakan, menstabilkan dulu identitas anaknya yang memang salah, berbuat salah itu wajar, kemudian memvalidasi perbuatan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan itu tumbuh
dialog itu kan tumbuh juga dalam diri anak, akhirnya menjawab bahwa oh dia harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah dengan itu harapannya dia akan tumbuh motivasi dalam intrinsik, motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu ke depan lebih baik lagi. Jadi segitiga restitusi ini diharapkan kita itu bukan menjauhkan anak dari golongan mereka. Contohnya ya kita mengeluarkan anak, tapi kita tidak memperbaiki itu untuk saat anak kembali itu ya udah menjadi diri mereka lagi, tapi mereka tidak menyadari kesalahannya dan harus berbuat seperti apa. Tapi kalau kita mencoba menerapkan segitiga restitusi ini, ketika anak itu keluar dari lingkungannya, dia kembali dengan rasa percaya diri, kembali tumbuh menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi yang saya ingat juga pesan dari pengajar praktik saya bahwa segitiga restitusi ini emang tidak tidak ekspres, tidak singkat hasilnya. Contohnya kita melakukan restitusi sekarang, besok mungkin anak akan mengulangi lagi, itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena memang seperti itu. Apa yang kita lakukan kalau anak udah kayak gitu tetap aja ngelakuin, udah dipakein segitiga restitusi tetap aja lagi. Bu Yayu udah pakai segitiga restitusi tetap aja Pak Andi marah-marah. Nah itu gimana caranya? Ya tetap lakuin aja terus segitiga restitusi ini. Karena dampaknya berapa lama? Sesuai penelitian ternyata dampak dari disiplin positif ini ternyata 5 tahun setelah kita melakukan kebiasaan itu dengan kontinu. Jadi ternyata kalau kita menerapkan sekarang di TK A, di TK B, baru kita akan melihat anak itu mungkin menunjukkan perubahan ya di kelas 4, mungkin di kelas 3. Jadi sekitar 5 tahun kemudian baru kita akan melihat bahwa kita berdampak, bahwa mewujudkan budaya positif itu tetap dapat berdampak, memang tidak ekspres seperti itu. Mungkin ada pemahaman yang bisa ditambahkan Bu Ragil terkait dengan budaya positif restitusi terutamanya? Iya, kalau menurut saya hanya menambahkan saja. Jadi segitiga restitusi ini memang sebuah proses ya, proses komunikasi, proses dialog sama murid atau proses dialog dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi karena kita di sini guru, bukan pesulap yang bisa ngeluarin dari topik kosong keluar langsung jadi burung. Ya, itu dia tadi. Kita ngelakuinnya itu sekarang, hasilnya nanti kalau mereka udah SD gitu. Udah SD, kelas SD-nya udah kelas 4 lagi kan. Lama ya. Ya, lama, tapi memang seperti pepatah pepatahnya saya lupa. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, gitu ya. Nah, saya juga saat bersama dengan instruktur juga mendapatkan perumpamaan yang menarik bagi segitiga restitusi. Ini kita guru, kita ibaratkan diri kita itu sebagai dokter dan murid kita itu sebagai pasien. Jadi dokter yang malpraktek akan cuma melihat pas masuk ke ruangan gitu. Padahal dia batuknya cuma karena kesedak ludah sendiri. Dokternya cuma melihat doang. Oh batuk ya, saya resepin obat. Dikasihlah obat batuk. Padahal dia belum cerita kenapa sakitnya apa. Padahal batuknya itu cuma batuk kesedak tadi, barusan pas buka pintu gitu. Harus ngetawain orang. Terus habis itu jadilah dia dikasih resep obat yang sebenarnya tidak sesuai dengan sakitnya. Padahal dia juga belum ngasih tahu, dok yang saya rasa ini. Cuma dokternya sok tahu aja, oh dia masuk batuk berarti sakitnya batuk, kasih obat batuk, selesai, beres, keluar. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Jadi
kita itu harus jadi seperti dokter yang profesional. Datang pasien, kita tanyain keluhannya apa. Misalkan dia datang dengan asam lambung gitu ya, kita tanya keluhannya apa gitu kan, perutnya sakit, kenapa, emang terakhir ngelakuin apa, terakhir makannya apa gitu kan. Nah itu kita mencari latar belakang dari penyebab dari apa yang terjadi saat itu gitu. Jadi kita bisa ngasih obat yang sesuai, karena kalau kita ngasih obatnya tidak sesuai, maka yang terjadi adalah sembuh enggak tambah penyakit. Iya, itu kalau dari saya tentang segitiga restitusi. Mungkin tambahan sedikit tentang tadi posisi kontrol sebagai teman itu seperti apa ya. Setelah tadi saya melihat contohnya si ibu guru yang anak SMA tadi terlambat itu, ternyata saya juga ngelakuin itu. Kayak apa misalnya? Mungkin kita saling melakukan ya Bu Kokom ya. Kayak misalkan kemarin saya habis absen nggak masuk karena izin sakit. Terus hari ini saya masuk. Pasti rekan saya pasti bilang, jangan repot ya, Bu Ragila lagi pusing gitu. Jadi anak-anak tuh dituntut untuk tertib supaya saya nggak sakit lagi. Padahal saya sakit juga bukan karena mereka gitu kan ya. Gitu, itu sih salah satunya tadi kan ada contoh, ngelihat dari contohnya, oh ternyata itu juga termasuk posisinya sebagai teman. Baik, kalau kita lanjutkan. Apa ini Pak? Lanjut apa? Cukup sepertinya ya. Nanti untuk masalah simulasi bisa kita lakukan di lain waktu, karena kita memang tadi kesepakatan diskusi ini kita selesai pukul 15.00 dan ini sudah melebihi dari diskusi, sudah melebihi waktu dari kesepakatan kita bersama. Jadi mungkin sebelum ditutup ada mungkin pertanyaan atau tanggapan dari Bu Yayu dan teman-teman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua guru-guru teknik penggilingan, Bapak Ibu. Karena saya tadi mengikutinya tidak dari awal, tapi alhamdulillah sedikit paham. Semoga dengan kita melaksanakan semua ini, kedepannya kita akan makin banyak perubahan, termasuk diri saya sendiri. Dan kadang-kadang saya tidak menyadari emosi juga. Saya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan adanya CGP, sekolah kita makin jadi lebih maju, dan semua apa yang diterapkan di CGP ini mudah-mudahan kita laksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Guru, adakah tanggapan atau pertanyaannya? Dipersilakan. Semoga siapa yang ingin menyampaikan Tanggapan penutupnya, boleh. bagaimana cara saya berdongeng mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanggapan dari saya untuk Pak Andi dan Bu Ragil hari ini luar biasa, sangat menginspirasi, memberikan ilmu untuk saya sendiri, terutama mungkin teman-teman juga. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak paham kita jadi paham. Jadi alhamdulillah hari ini bersyukur bisa diberikan ilmu yang terbaru dari Bu Ragil dan Pak. Itu saja yang harus saya sampaikan. Terakhir, dan terlibat dapat. Ada lagi mungkin Bu Guru yang lain? Cukup? Ya cukup. Ini aplaus untuk kita semua. Nah, ujungnya apa sih kita harapannya, karena kita sudah tahu kan namanya
kalau kita apa sih peribahasanya, kalau kita tidak tahu terus melakukan hal itu mungkin masih bisa diampuni lah dosanya. Tapi kalau kita udah tahu sesuatu tapi kita masih melakukan bahkan sengaja, nah itu berlipat ganda kali dosanya ya. Nah mungkin bukan itu juga sih, bukan karena dosa juga sih, bukan dosanya juga sih, tapi lebih kepada marilah kita membangun lingkungan sekolah ini dengan budaya positif yang sudah kita tahu bersama. Semoga ya harapannya memang pembelajaran di TK Negeri Penggilingan, baik dalam pembelajaran atau komunikasi di sekolah atau lingkungan di sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Yang memang harapannya anak-anak itu belajar ya sesuai dengan harapan mereka dari rumah. Mungkin kan orang tua punya harapan, anak-anak punya harapan datang ke sekolah, ya kita bisa memfasilitasi itu dan memperbaiki yang selama ini memang masih salah atau memang keliru yang kita lakukan. Semoga ke depan kita bisa mencoba, walaupun kita semua memang dalam proses belajar, tidak bisa seketika itu oke besok saya mau restitusi nih gitu. Tapi tetap aja masih marahin dulu, diam dulu, Pak ini lagi ngomong juga bicara sendiri gitu. Nah itu memang ini proses untuk belajar. Mungkin itu dari saya. Bu Ragil ada closing statement? Kalau dari saya, karena budaya positif ini yang namanya budaya juga berarti bukan hanya berdiri sendiri ya. Jadi tidak bisa saya melakukan kegiatan yang positif sendiri kalau sendiri bukan budaya. Kalau semua orang yang melakukannya itu baru sudah budaya positif. Kalau dari saya, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, walaupun memang jangan dilihat dari seberapa sulitnya, tapi dilihat dari dilihat dari kemauan kita buat mau berusaha untuk mewujudkannya. Itu saja. Iya, kemauan. Biarpun itu usahanya kecil, memang nggak bisa langsung, perubahan itu nggak bisa langsung berubah, tapi yang penting prosesnya. Kita bisa memulai dari diri sendiri, dari kelas kita, dan akhirnya nanti akan jadi budaya di sekolah kita. Itu saja kalau dari saya, Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Ragil. Mari kita beri aplaus untuk kita semua, untuk kita apresiasi diri kita. Marilah kita heningkan sejenak, kita ambil nafas, bisa digunakan juga untuk berdoa. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini, semoga dapat berdampak, terutama dampak untuk murid-murid kita ke depan. Saya persilakan. Terima kasih, sekian dari kami tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.